Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Widya Setianingrum dari kelas Data Mining A dengan NIM 1924 1010 2003. Jadi di sini saya akan menyelesaikan terkait pengerjaan dari modul 4 dan 5 praktikum data mining mengenai classification tree. Baik, langsung saja ke soalnya. Jadi di sini saya sudah menyelesaikan untuk tugasnya, yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian Diabetes, Breast Cancer, hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi untuk yang pertama di sini import dulu NumPy, SNP, import Pandas SPD, dari matplotlib-nya, import pyplot SPLT, dan di sini yang paling penting ada import sklearn, seperti itu. Nah, dari sklearn-nya kita ada di sini sklearn model selection, import train test split, from sklearn dataset, import load wine-nya, from sklearn dataset, import load breast cancer, sklearn metricnya, import confusion metric, sklearn tree, import decision tree classifier, sklearn tree metricnya, import akurasi score, sklearn from dataset, sklearn import tree-nya. Seperti itu kita import, lalu di sini langsung ke wine. Jadi di sini membuat variabel data wine, di sini ngeload wine-nya, lalu wine pd.dataframe data wine. Jadi kita di sini dari data frame, lalu kita print future name dari data wine, future name, print dataset shape, ngambil dari wine shape, lalu print dataset wine head, seperti itu. Lalu di sini saya tampilkan. Nah, di sini sudah jelas dengan nama future name-nya alkohol, malic acid, as, alkalinity of as, magnesium, total phenol, dan lain-lain. Dengan data shape ada 178 baris dan 13 kolom, seperti itu. Nah, di sini sebagai sampelnya saja untuk wine. Lalu lanjut. Nah, di sini saya membuat variabel X dengan one value-nya ada 0,13 dan Y ini untuk data wine targetnya. Nah, di sini ada X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1. Di sini untuk train test split-nya dengan XY dengan test size di sini 0,2 sesuai dengan yang ini tadi. Sesuai dengan 20%, 30%, dan 40%. 0,2, 0,3, 0,4 sama ya. Lalu di sini menggunakan random state-nya 100 seperti itu. Lalu di sini saya membuat variabel CLSV dengan decision tree classifier dengan random state-nya 100. Lalu CLSV fit X train Y train 1, lalu X train 2, Y train 2, X train 3, Y train 3. Lalu di sini ada Y prediksi 1 dengan CLSV.predict X test 1, Y pred 2, CLSV predict X test 2, dan selanjutnya. Nah, di sini saya print data test 20%. Di sini juga ada data test 30%, dan data test 40% sesuai dengan perintahnya. Lalu di sini coba saya print. Nah, muncul ya. Di sini sesuai dengan yang print tadi, data test ada 20%, data test 30%, data test 40%, seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya, ada jumlahnya, ada angka 1, 2, 0, ada 3 data. Jadi ada 3 macam data, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tree.plot tree.
CLSV dengan menampilkan text representation tree export T, ini untuk menampilkan gambarnya nanti, lalu di sini print text yang ini tadi. Lalu coba saya print, jalankan. Nah, sudah muncul ya. Jadi future 12 menampilkan 760, future 6 di sini ada kurang lebih 1,27 dan selanjutnya berada di kelas 2. Nah, di sini ada juga, jadi di kelas 1 ada ini future 10 kurang lebih 1,00. Di sini juga ada kelas 1, seperti itu. Untuk data Y-nya. Nah, untuk mengecek akurasinya, di sini ada print data test 20%. Saya membuat variabel tadi y prediksi 1 dengan clsv.predict x test 1. Lalu di sini untuk print, jadi saya menggunakan confusion matrix dengan confusion matrix y test 1, y pred 1, y prediksi 1 dengan print akurasi. Di sini ada menggunakan format akurasi skor y test 1, y pred 1. Seperti itu, y prediksi 1. Nah, dengan perintah di sini ada print data test 20%, data test 30%, data test 40%. Sama ya. Lalu coba saya print. Nah, di sini sudah ada data tes 20% dengan akurasi 0,78, data tes 30% dengan akurasi 0,83, data tes 40% dengan akurasi 0,86. Nah, kenapa di sini memunculkan hanya 3 baris dan 3 kolom? Karena tadi di sini menampilkan. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada 3 data, ada 1, 2, 0, jadi ada 3 ya. Jadi di sini ada 3800, 211, 2, 139, seperti itu. Untuk data set wine. Lalu di sini lanjut ke diabetes. Jadi sebelum lanjut, di sini saya terlebih dahulu mengimport file CSV dari Prima Indian Diabetes. Jadi di sini sudah saya import ya, di sini udah 100% done. Jadi langsung saja ke diabetes. Ada diabetes, di sini saya membuat variabel data diabetes dengan membaca dari file CSV yang sudah saya upload tadi, lalu database dengan data diabetes dengan string, lalu di sini untuk mencetak dataset shape-nya dengan menggunakan database data diabetes shape. Nah, apabila kita jalankan, nah muncul seperti ini. Sesuai dengan data diabetes dengan dataset shape ada 768 baris sebanyak 9 kolom. Seperti itu ya. Untuk diabetes, jadi untuk pengerjaannya di sini sama konsepnya. Jadi saya dengan membuat variabel X, ada data diabetes values dengan saya membuat ini 0,8, lalu Y-nya data diabetes values 8, lalu di sini juga ada X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1 dengan train test split-nya X, Y dengan test size-nya sesuai dengan yang tadi 0,2 dengan random state-nya 100 dan sama di sini test size-nya 0,3 dengan random state-nya 100. Dan yang ketiga, untuk X trend 3, X test 1, Y trend 3, Y test 1, di sini juga sama dengan X, Y test size-nya 0,4. Sesuai dengan yang tadi ya, 20%, 30%, 40% dengan menggunakan random state-nya 100. Lalu lanjut, di sini ada CLSV dengan decision tree classifier dengan menggunakan decision tree classifier dengan random state 100.
Lalu di sini ada CLSV fit, X trend 1, Y trend 1, sama ya. Lalu untuk Y prediksinya ini CLSV.predict X test 1 sama X test 2 dan X test 3. Di sini saya print data tes 20% sama mengeprint ininya Y prediksi 1, Y predik 2 dan Y predik 3 seperti itu. Jadi coba saya jalankan. Nah, di sini sudah jelas menampilkan data tes 20%, data tes 30%, data tes 40%. Nah, ada angka 01. Jadi di sini hanya ada macam 2 data seperti itu. Lalu lanjut. Nah, di sini untuk tree dot plot tree-nya CLSV text representation tree export text. Nah, ini untuk gambarnya nanti, lalu kita di sini print text representation-nya dengan data ini ya. Future 1 kurang lebih 129,5, future 2 ini ada 84,50 dan ini berada di kelas 0,0 seperti itu. Jadi di sini udah jelas. Selanjutnya untuk gambarnya seperti ini ya. Lalu untuk akurasinya di sini ada print data test 20% dengan Y prediksi CLSV.predict X text 1, lalu kita print confusion metric dengan confusion metric Y test 1, Y prediksi 1. Lalu kita print akurasi dengan format ini akurasi skor Y test 1 dan Y prediksi 1. Lalu sama di sini hanya membedakan ininya. Print test untuk 30% dan print untuk data test 40% seperti itu. Lalu ini untuk Y prediksi 2 dan di sini untuk Y prediksi 3. Lalu saya print. Nah, di sini ada menampilkan data test 20% dengan confusion metricnya sesuai dengan data yang tadi. Di sini ada hanya 2 baris dan 2 kolom. Untuk akurasinya pada 20% ini ada 0,69, untuk data tes 30%, untuk akurasinya ada 0,70, untuk data tes 40% ada 0,72, seperti itu. Nah, kenapa di sini hanya menampilkan 2? Karena sesuai dengan yang print tadi, di sini hanya 2 data. Ada 0 sama 1. Jelas ya? Lalu di sini lanjut untuk cancer. Jadi untuk membuat data cancer, lalu kita saya ngeload breadcrust sesuai yang tadi, load breadcrust cancer kita ngambil dari data frame, data cancer, data. Di sini saya print future name-nya, ada data cancer.future name, lalu print dataset shape-nya cancer shape, lalu print data test cancer head-nya. Nah, coba di sini kita print lagi. Nah, di sini sudah tampil untuk future name-nya ada min radius, min texture, min perimeter, min area, dan selanjutnya. Nah, untuk data shape-nya ada 569 kolom dan 569 baris dan 30 kolom. Nah, untuk ininya ya, ini sebagai sampel saja. Menampilkan hanya 5 kolom. 5 baris, 30 kolom, seperti itu. Lalu untuk konsepnya sama, di sini saya membuat variabel X dengan cancer value 0,3, lalu untuk Y dengan data cancer target. Nah, sama X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1 dengan trend test splitnya X, Y sesuai dengan test size-nya 0,2, random state-nya 100, sama ya konsepnya. Ada membedakan 0,3, 0,4 sesuai dengan perintah yang tadi. Nah, di sini untuk CLSV-nya menggunakan decision tree classifier dengan random state 100, ada CLSV fit, X trend 1, Y trend 1, CLSV fit, X trend 2, Y trend 2,
dan selanjutnya. Nah, di sini juga ada ya prediksi 1 CLSV.predict, X-test 1 sama saja ya. Y prediksi 2 menggunakan X-test 2, Y prediksi 3 menggunakan tes 3. Nah, lalu di sini saya print dataset data tes 20%, data tes 30%, data tes 40%. Sesuai dengan Y prediksi 1, Y prediksi 2, Y prediksi 3. Nah, apabila coba saya print lagi. Nah, sudah tampil ya di sini ada data tes 20%, data tes 30%, data tes 40%. Seperti itu untuk Cancer. Nah, lanjut di sini juga ada tree.plot3 CLSV dengan sama konsepnya. Nah, coba saya print lagi. Nah, di sini sudah jelas. Sebentar. Nah, future 27 kurang lebih 0,41, future 13, 3647. Nah, di sini ada pada kelas 1, kelas 0, kelas 1 seperti itu ya. Sama saja. Nah, lanjut ini untuk gambarnya. Nah, untuk prediksi Cancernya, kita print terlebih dahulu data tes 30% dengan Y prediksi CLSV.predict S-test 1 dengan menggunakan print. Ya, membedakan di sini confusion metric menggunakan confusion metric teks 1 Y prediksi datu dengan akurasi menggunakan akurasi skor Y tes 1 dan Y prediksi 1. Untuk data tes 30%, data tes 30%, data tes 40% itu sama. Jadi coba saya print. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk data tes 20% dengan confusion metric menghasilkan 436,362 dengan akurasi 0,2992. Dengan data tes 30% di sini menghasilkan akurasi sama ya. Jadi untuk ininya tadi karena ada 2 kolom jadi menghasilkan seperti ini. Nah, selesai. Mungkin itu saja terkait pengerjaan dari modul 4 dan modul 5 terkait dari data mining praktikum. Sekian pengerjaan dari saya. Apabila ada salah kata atau pengerjaan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.